Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Esti Purwanto selaku Kepala Sekolah SD 3 Klaten, yang kami hormati Ustaz-Ustazah SD 3 Klaten, dan yang kami banggakan Ustaz Joko selaku pemateri dalam acara diseminasi budaya positif di SD Hidayah. Namun pertama-tama Ustaz-Ustazah, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan di pagi hari ini telah menimpakan segala rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara di pagi hari ini di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan selamatnya di akhir zaman. Ustaz-Ustazah yang kami hormati, yang pertama kami mengucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya dalam acara diseminasi ini. Ini merupakan acara dari aksi nyata program pendidikan guru penggerak yang diikuti oleh Ustaz Sobol Giri itu. Namun di sini perkenalkanlah saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan dari kepala sekolah, acara yang ketiga inti, acara yang keempat lain-lain, dan acara yang kelima penutup. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9:45, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Ustaz Esti Purwanto SPD, kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang pertama marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan untuk kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti agenda diseminasi budaya positif program guru penggerak, dan semoga nanti kita semuanya dapat mendapatkan banyak hal dari program guru penggerak. Yang kedua, salam serta sholawat semoga senantiasa terlimpahkan kepada panutan kita, tauladan kita, guru terbaik kita Rasulullah Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, dan para berikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, berkumpulnya kita di sini, harapan kami bisa meningkatkan kualitas keilmuan kita dan juga bisa meningkatkan ibadah dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami berpesan kepada kita semuanya, yang pertama, marilah kita senantiasa selalu meluruskan niat kita. Profesi yang kita lakukan saat ini jadikan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan begitu akan banyak limpahan pahala yang akan kita dapatkan. Setiap kebaikan yang kita berikan kepada putra putri kita, insya Allah bisa menjadi limpahan pahala, dan semoga juga bisa menjadi jariah buat kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, semoga kita semuanya menjadi guru produktif. Guru produktif adalah guru yang senantiasa memperbaiki diri atas kekurangan yang kita miliki. Kemudian
senantiasa selalu belajar dan berbagi kepada yang lainnya. Kemudian selanjutnya kita senantiasa menjadi guru yang bisa memberikan keteladanan baik di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Untuk itu, marilah kita senantiasa selalu bersama-sama mengembangkan potensi kita, meningkatkan keprofesian kita, dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ustadz Joko Giri yang terpilih menjadi guru penggerak dari SDT Hidayah. Semoga kehadiran beliau bisa memberikan semangat baru, memberikan dampak positif untuk kemajuan SDT Hidayah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Ustadz Esti Purwanto SPG yang telah memberikan sambutan dalam acara diseminasi hari ini. Memasuki acara yang kedua yaitu inti, yang mana materi dari budaya positif ini nanti akan disampaikan oleh Ustadz Joko Giri. Kepada Ustadz Joko Giri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Yang saya hormati Ustadz Asti selaku Kepala Sekolah SDT Hidayah. Yang saya hormati Ustadzah SDT Hidayah. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya, memenuhi panggilan saya. Terus pada hari ini saya di sini mau menyampaikan tugas dari aksi nyata sebagai guru penggerak. Ya. Di sini saya tidak sebagai orang yang paling pintar sendiri. Di sini sama-sama belajar. Ya. Di sini sama-sama belajar. Saya juga minta ilmu dari ustadz-ustadzah semuanya. Ya. Terus sebelumnya di sini saya mau menyampaikan sebuah kisah inspiratif terlebih dahulu. Kisah inspiratif sebuah kata yang tuli. Kata yang tuli. Pada suatu hari, ada segerombolan katak-katak kecil yang menggelar perlombaan lari. Tujuannya adalah mencapai puncak sebuah menara yang sangat tinggi. Penonton berkumpul bersama mengelilingi menara untuk menyaksikan perlombaan dan memberi semangat kepada para peserta. Perlombaan dimulai. Secara jujur, tak satupun penonton benar-benar percaya bahwa kata-kata kecil akan bisa mencapai puncak menara. Sehingga terdengarlah suara, "Oh, jalannya terlalu sulit. Mereka tidak akan pernah mencapai puncak." Atau kata-kata lainnya, "Tidak akan ada yang berhasil. Tak ada yang akan mendapatkan kesempatan itu. Menaranya terlalu tinggi, sedangkan mereka hanyalah kata-kata kecil." Kemudian kata-kata kecil mulailah berjatuhan satu persatu, kecuali mereka yang tetap semangat menaiki menara perlahan-lahan semakin tinggi dan semakin tinggi. Penonton terus bersorak, "Terlalu sulit, tak sekata pun akan berhasil." Kemudian lebih banyak lagi kata-kata yang lelah, yang menyerah, kemudian jatuh.
jatuh dan menyerah. Semakin banyak yang berbicara, semakin banyak yang bersorak, maka semakin banyak pula lah kata-kata yang jatuh dan menyerah. Semakin tinggi dan Tetapi ada dia tak akan menyerah. satu kata yang melanjutkan hingga semakin tinggi dan semakin tinggi. Menaiki menara, Dia tak akan kata kecil menyerah. tadi terus berusaha keras Akhirnya, menjadi satu-satunya ketika yang lain yang telah berhasil lelah mencapai dan menyerah untuk puncak. menaiki menara, Semua kata kecil tadi terus berusaha keras menjadi satu-satunya yang berhasil mencapai puncak. Semua kata kecil yang lain ingin tahu bagaimana kata ini bisa melakukannya. Kemudian, seorang peserta bertanya, bagaimana cara katak yang berhasil menemukan kekuatan untuk mencapai tujuannya. Ternyata katak yang menjadi pemenang itu tuli. Sekakatak ya Nah, karena dia untuk tuli, mencapai sebuah dia menara, mendengar itu hal yang sorakan-sorakan mustahil, tapi dia bisa mendengar dilakukan ya, kata-kata karena negatif kata dari itu tadi penonton. Dia tidak mendengar lagi ocehan-ocehan yang bisa mencapai menjatuhkan menara. kepercayaan diri. Terus Nah, jadi adik-adik, kata bijak dari cerita ini ialah nasihat yang bisa kita ambil dari cerita katak yang tuli ini ialah jangan pernah mendengar orang lain yang mempunyai kecenderungan negatif ataupun pesimis, karena mereka akan mengambil sebagian besar mimpimu. ya, terus perkenalkan sudah ya ini. Ya, selamat datang Ustaz-Ustazah di agenda desimasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita akan banyak bisa berkolaborasi, bekerja sama dalam membimbing putra putri. Ya, di sini saya mau menyampaikan konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, di sini yang saya sampaikan nanti yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Terus yang kedua disiplin positif. Terus yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Terus yang keempat motivasi perilaku manusia. Terus posisi kontrol restitusi. Terus keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi ya. Ada 7 komponen yang mau saya sampaikan. Terus yang pertama yaitu paradigma belajar ya. Pembelajaran yang berorientasi pada pengetahuan, kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Paradigma belajar di sini yaitu belajar paradigma baru dilakukan oleh kegiatan di dalam kelas dan di luar kelas, intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler yaitu kegiatan belajar di dalam kelas ya. Kalau zaman sekarang itu, kalau dulu itu ilmu dari murid, sekarang murid itu bisa mengembangkan ilmu itu buka di internet. Jadi apa yang diajarkan guru itu sudah ada semua di internet ya. Jadi kalau misalnya kita mau menjelaskan rumus Pythagoras ya, murid itu bisa buka di internet, itu sudah ada semuanya ya. Terus pada paradigma belajar ini kita tentukan siswa itu mau mencari ilmu sendiri ya, tinggal nanti kita guru cuma melatih saja ya. Terus kokurikuler yaitu pendidikan berkarakter ya. Kalau di sekolah kita saya yakin sudah ya, pendidikan berkarakter dari sholat berjamaah, sholat asar berjamaah. Terus di pagi hari itu ada amal sholat pagi ya. Terus sore hari ketika sholat asar kita ada amal sholat sore hari, zikir sore ya. Itu sudah ada di paradigma belajar kita. Terus di kelas 6 itu juga ada mabit ya, yang bisa menumbuhkan karakter
siswa kita sesuai dengan karakter Pancasila ya, filosofi ya. Terus ekstrakurikuler, di sekolah kita sudah ada ekstrakurikuler yaitu tilawah sudah ada, terus ekstrakurikuler life skill ya, yang melatih kemandirian siswa ya. Life skill sudah ada dan sudah kita laksanakan, berarti di sekolah kita sudah masuk dalam paradigma baru. Guru sebagai penuntun harus memiliki nilai dan menjalankan perannya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan dengan membiasakan budaya positif di sekolah agar siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat melalui pembelajaran paradigma baru ya. Ini pendidikan berdasarkan profil Pancasila ya. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Tadi kita sudah ya. Terus kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri ya. Terus paradigma belajar baru, murid sebagai subjek belajar, pembelajaran berpusat pada murid, pembelajaran sebagai kodrat alam, kodrat zaman. Terus penerapan trilogi pendidikan, pembelajaran mewujudkan karakter profil Pancasila, pembelajaran untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dari pendidikan itu harus dengan kodrat alam, kodrat zaman ya. Sekarang di zaman era milenial ya. Ya, anak didik kita harus menguasai di zamannya ya. Terus yang kedua, disiplin positif ya. Disiplin, kalau kita mendengar istilah disiplin yaitu tentang apa kira-kira disiplin itu? Kepatuhan ya, disiplin. Kalau kita ingin anak didik kita itu disiplin ya, selalu disiplin. Disiplin adalah suatu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman ya. Kalau selama ini biar anak didik kita disiplin, kita biasanya kita kasih penghargaan ya. Mau disiplin dikasih hadiah, buah makanan atau apa. Terus atau mungkin kita hukum ya, kalau kita hukum biar takut biar mau disiplin ya, ternyata itu kurang pas ya. Nanti di sini kita akan bahas supaya itu mau disiplin bisa kita tumbuhkan dari keyakinan dirinya. Seperti contohnya kalau misalnya tempat tidur itu kalau kita pakai itu kalau bersihkan enak. Jadi kalau misalnya kita tidak kita bersihkan, kita merasa tidak nyaman ya. Jadi kita anak didik kita nanti kalau misalnya tidak disiplin rasanya kurang nyaman ya. Terus kalau kita sudah terbiasa zikir pagi, kalau kita tidak melakukan zikir pagi rasanya kurang nyaman ya. Mungkin disiplin pasti akan kita tumbuhkan seperti itu. Kalau disiplin sudah kita tumbuhkan, kedepannya akan menjadi budaya ya, akan menjadi budaya positif ya. Budaya positif adalah pembiasaan positif yang dilakukan di sekolah yang dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran dan dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga menjadi pribadi mandiri dan bertanggung jawab. Ya, ini contoh ya budaya positif. Aku malu jika datang terlambat, tidak belajar, tidak masuklah, terus lupa tidak ikut upacara, menyontek, berbohong. Yang ketujuh, tidak mengerjakan tugas, dapat mengumpulkan terlambat, tidak bertata krama dan sopan santun, tidak menjaga kebersihan sekolah, menuntut hak, tidak melakukan kewajiban. Yang ke-12, tidak ikut kegiatan sekolah. Supaya kita bisa melakukan budaya positif, kita tumbuhkan, kita perhatikan yaitu kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar kita itu
tercukupi tidak. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu berhubungan dengan kebutuhan fisik, ya, makan, minum, tempat tinggal, ya, itu juga diperhatikan. Kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya seorang anak itu, anak usia SD, ya, kalau saya pernah alami itu, anak SD itu sering mendekat-dekati ustadz-ustadznya, ya, pengen ngomong, pengen ada yang diajak bicara. Itu salah satu contoh kebutuhan kasih sayang. Terus kebebasan, kebutuhan kebebasan itu contohnya, biasanya anak itu merasa kalau pelajar itu merasa bebas, merasa ya kalau di dalam kelas terus merasa jenuh, ya, pengennya belajar sambil bermain, ya, itu kebebasan. Terus kesenangan seorang anak itu juga pengen merasakan kesenangan ketika belajar, mungkin belajarnya dengan modal permainan. Terus penguasaan, seorang anak itu juga merasa pengen berkuasa dengan teman-temannya, pengen saya menjadi pemenangnya di kelas, ya, pengen saya menjadi yang nomor 1 di kelas. Itu berhubungan dengan penguasaan. Jadi kebutuhan dasar harus kita perhatikan juga. Terus kalau kebutuhan sudah terpenuhi, kita akan tercapai motivasi perilaku manusia. Di situ itu kadang tercipta karena adanya motivasi atau alasan seseorang untuk melakukannya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi siswa mau disiplin itu biasanya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, ya. Kenapa? Karena takut dihukum, jadi mau disiplin. Kedua, untuk mendapat penghargaan imbalan. Jadi siswa itu mau disiplin biar mendapat imbalan, ya. Itu yang nomor 1 dan 2 itu faktor ekstrinsik, ya, faktor yang dari luar. Terus yang ketiga, untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu faktor ekstrinsik, ya, untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Berarti yang ketiga itu tumbuh dari dirinya sendiri, dari kesadaran dirinya sendiri. Ya, tadi kalau kita tidak memakai masker rasanya tidak nyaman, ya. Kalau kita naik motor ya sudah terbiasa pakai helm, kalau tidak menggunakan helm rasanya ya kurang nyaman. Itu faktor dari dirinya sendiri. Berarti yang ketiga itu untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, berarti faktor dari dalam. Berarti yang paling baik itu yang tingkatan yang paling tinggi yang nomor 3, ya, untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Berarti di sisi itu kita tumbuhkan dari dalam, ya, bukan karena imbalan atau bukan karena takut hukuman tadi. Terus sekarang konsep disiplin dengan identitas gagal, ya. Yang pertama hukuman. Kalau anak didik kita hukum itu dalam hatinya nanti akan merasa menyakitkan, ya, merasa sakit, ya. Setiap hari dihukum, ya, setiap hari dihukum. Terus tidak nyaman, ya, merasa tidak nyaman. Terus murid takut mau ke sekolah, takut karena apa? Karena takut dihukum. Murid mau menyembunyikan kesalahan, jadi tidak jujur. Kalau ada kesalahan disembunyikan, takutnya malah dihukum. Terus murid menjadi rendah diri, ya, murid menjadi rendah diri, menjadi minder, ya, kalau kita hukum. Terus hukuman itu biasanya memaksa, ya, itu kalau kita hukum, ya. Terus kalau kita kasih penghargaan, ya, penghargaan itu ternyata tidak efektif. Jadi siswa itu tidak efektifnya bagaimana? Jadi siswa itu kalau mau menyampaikan, misalnya mau melakukan sesuatu, itu ya mengharap imbalan, ya, penghargaan dari kita. Saya melakukan sesuatu biar dapat penghargaan, ya. Terus merusak hubungan sifat iri dengan temannya. Biasanya kalau di kelas yang mendapat penghargaan cuma itu terus dan itu terus. Jadi siswa yang lain menjadi iri, ya.
mematikan kreativitas juga. Seorang siswa biasanya kalau saya melakukan perbuatan baik, padahal ada yang lebih baik lagi, ya. Jadi tidak apa ya, cuma terbatas saja, tidak bisa berkembang karena saya melakukan perbuatan satu saja sudah mendapat penghargaan. Kenapa saya harus melakukan perbuatan yang lainnya lagi, ya, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, ya. Makanya sekarang tidak ada sistem ranking, ya. Kalau dulu penghargaan dikasih sistem ranking, yang nomor 1 jadi dapat peringkat yang atas, tapi yang di bawah itu nanti secara psikologi akan jadi tertekan, ya. Apalagi orang tuanya ketika mau mengambil rapot ya agak merasa malu anaknya di peringkat paling bawah, ya. Makanya dengan sistem ranking sekarang ditiadakan, ya. Terus pertama hak menghargai diri sendiri, ya. Jadi siswa itu kalau melakukan sesuatu yang perbuatan disiplin itu biar bisa merasa bangga, ya. Merampas hak menghargai diri sendiri. Contohnya kalau kita mengerjakan soal matematika, ya, kalau kita bisa mengerjakan itu kita merasa senang, ya, itu menghargai diri sendiri. Tapi kalau kita dikasih penghargaan dengan kita mengharap imbalan, kita tidak akan merasa senangnya itu beda, ya. Terus tadi konsep identitas yang sukses. Yang pertama konsekuensi. Konsekuensi itu apa kira-kira? Konsekuensi itu contohnya kalau misalnya kita menumpahkan tempat minum, ya konsekuensinya harus membersihkan, ya kita bersihkan, ya. Kalau kita melakukan perbuatan salah, ya konsekuensinya harus minta maaf, ya. Itu konsekuensinya, ya. Terus konsekuensinya yang pertama itu jangka pendek, ya. Jadi kita jangka pendek, kedua perlu monitor berkelanjutan. Berarti kita perlu awasi terus, ya, anak didik kita. Stimulasi respon ya kayak tadi, misalnya ada kita menumpahkan air minum, ya kita harus kita bersihkan, ya. Murid menghormati peraturan, terus dengan waktu merenungi kesalahan. Jadi kita bisa, kalau kita berbuat salah, kita bisa renungkan kesalahan kita apa, terus kita perbaiki. Terus dengan modal restitusi, ya, restitusi itu kita tumbuhkan, ya, kita tumbuhkan murid kita, ya. Kalau kita biar wujud disiplin seperti yang saya sampaikan tadi, modal restitusi itu kita tumbuhkan dari dalam, ya, dari dalam kita, ya, dalam diri kita. Misalnya kalau contohnya kayak tadi, kalau misalnya kita tidak menggunakan helm ketika naik motor, kita kurang merasa nyaman, ya. Kalau kita tidak menggunakan masker, ya kita rasanya kurang nyaman, takut nanti kenapa-napa, ya. Terus kalau misalnya kita belum belum sholat, itu rasanya itu kurang enak, ya. Itu tumbuh dari dirinya sendiri, yaitu restitusi, ya. Restitusi murid bertanggung jawab merubah perilaku, ya. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, ya, kita kontrol. Terus murid menjadi semangat, ya, dan restitusi murid menjadi semangat karena dalam restitusi ini nanti akan ada videonya, ya. Restitusi itu murid itu mencari solusinya sendiri. Kalau berbuat salah, kira-kira bagaimana solusinya, ya. Terus hukumannya apa, ya, itu nanti memilih sendiri supaya kedepannya tidak terulang lagi.
Ya, pengertian restitusi tadi yang saya sampaikan. Pengertian restitusi ya proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga memiliki karakter yang kuat. Ya. Ciri-cirinya yaitu belajar dari kesalahan, Ya. Kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, merupakan kawalan. Keempat, menuntun. Kita sebagai guru menuntun, ya kita bimbing, ya. Fokus pada solusi, ya. Sekarang perbedaan, ya. Contoh kasus siswa tidak membawa atribut upacara, ya. Hukuman, konservasi dan restitusinya. Kalau hukuman, guru menghukum siswa berdiri di depan kelas, ya. Kalau misalnya itu contoh, misalnya kalau ada siswa yang tidak membawa atribut upacara, misalnya tidak membawa topi atau dasi, ya kalau hukuman, guru menghukum siswa berdiri di depan kelas. Terus hukumannya kedua itu guru marah-marah, ya. Terus kalau konsekuensi, ya guru memberikan konsekuensi mencari pinjaman, ya kalau rumahnya dekat apa ngambil dasi atau ngambil topi, ya guru tegas menghormati peraturan konsekuensinya. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan guru membantu menyelesaikan masalah, ya. Kalau misalnya tidak bawa atribut tadi, masalahnya apa? Kalau masalah hilang atau atributnya hilang, atau tadi berangkatnya terburu-buru, kalau terburu-buru sebabnya apa? Ya, nanti ada di restitusi. Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya, ya. Terus ya 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu penghukum, pembatasan bersalah, terus sebagai teman, terus sebagai pemantau, sebagai manajer, ya. Oke, saya tarikan videonya. Contoh video restitusi, ya. Ya sebagai posisi penghukum, ya contohnya sebagai posisi penghukum. Maka tolong diskusi tadi. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Terus yang kedua posisi membuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya?
Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi ketiga itu posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Terus yang keempat posisi pemantau sebagai monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terus yang kelima itu posisi manajer, itu sebagai posisi yang paling tinggi.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa telepon saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya. Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik. Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Tadi 15 Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Tata penerapan 5 posisi kontrol institusi ya. Kalau di sini kasus siswa tidak membawa atribut lengkap saat upacara bendera ya. Sebagai penghukum, waktu peraturan sekolah, ayo berdiri di depan barisan. Itu posisi sebagai penghukum ya. Terus posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus beritahu kamu? Pak Guru kecewa sama kamu. Itu kata-katanya ya, pembuat rasa bersalah. Terus kalau posisi sebagai teman, ya, ayolah tertib buat guru bangga. Kali ini kamu tidak apa-apa salah. Itu posisi sebagai teman, ya. Terus posisi sebagai pemantau, ya. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Kira-kira peraturan dan konsekuensinya itu apa? Nah, itu posisi sebagai pemantau. Terus posisi sebagai manajer yang paling tinggi yaitu apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana akan memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi sebagai pemantau yang tadi di video. Terus tentang keyakinan, ya. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas sekarang? Kalau kita yang paling umum yaitu peraturan kelas, ya. Mungkin di sekolah lain itu ada kode etik kelas, ada peraturan kelas ada, ya. Kalau di sini kita akan mengenal tentang keyakinan kelas, ya. Mengapa kita punya peraturan menggunakan helm tadi saat menggunakan sepeda motor, ya? Itu kita akan merasa nyaman, ya. Kita merasa aman kalau kita naik motor menggunakan helm, ya. Kita tumbuhkan keyakinan seperti itu. Kedua, mengapa kita punya peraturan menggunakan masker dan cuci tangan setiap saat, ya? Itu kita akan merasa kalau kita menggunakan masker ya kita menjaga kesehatan, ya. Cuci tangan itu juga kita akan bersih terus terjaga kesehatannya. Itu ada keyakinan seperti itu, ya. Makanya kita namakan keyakinan. Terus tahap keyakinan, ya, tahap keyakinan. Diskusi tentang peraturan, ya. Yang pertama diskusi tentang peraturan. Terus merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yang terakhir memperkenalkan peraturan di kelas.
keyakinan kelas ya. Membentuk keyakinan kelas yang pertama lebih abstrak dari peraturan ya, lebih mendalam kita tumbuhkan dalam dirinya ya. Terus berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif ya, ditulis dalam bentuk positif ya, tidak menggunakan kata istilah jangan ya, jangan membuang sampah sembarangan ya, jangan mengotori kelas ya, kita buat yang positif ya, misalnya tidak menggunakan kata jangan ya, buanglah sampah di tempat sampah. Tolong kalau sudah menggunakan kata tolong juga lebih bagus, tolong buang sampah di tempat sampah ya. Terus sedikit mudah diingat, jadi menulisnya itu kata-katanya tidak terlalu panjang, tapi sedikit tapi mudah diingat ya, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan ya, semua warga kelas dilibatkan. Terus contoh pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku terima kasihku, nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Kalian saya berikan keyakinan kelas yaitu agak mendalam jika kita merasa terus nanti caranya ketika saya bagikan ini satu persatu. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas, menantikan kami. Guruku tersayang, cinta tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti tanpamu. Terima kasihku, nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, cinta tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku terima kasihku, guruku tersayang, cinta tanpamu apa jadinya aku? Di kelas sudah saya siapkan, boleh saya suruh berdiri sendiri. Baiklah keyakinan yang berjalan dalam kelas itu apa? Ini nanti dipresentasikan, nanti disepakati bersama-sama. Ya dibutuhkan nanti kita nampakkan yang tidak dipakai nanti ya kita tidak pakai. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal.
Selamat pagi semua, nantikan dirimu di depan kelas. Menantikan kami, guruku tersayang. Salahkan kami, apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti pendapat guruku. Terima kasih yang tanya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku sayang, tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku terima kasihku. Guruku sayang, guruku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku terima kasihku. Terus setelah keyakinan kelas terbentuk, kami terima kasih segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terus langkah-langkah segitiga restitusi yaitu pertama menstabilkan identitas. Terus yang kedua, yang pertama menstabilkan identitas, kita semua melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Terus validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dari dalam. Ya. Terus ya, contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan, saya akan lakukan. Saya yakin ada alasannya. Kira-kira Segitiga restitusi yang saya sampaikan kepada Mbak Yara kelas 3 memfasilitasi tindakan yang salah. Mbak Yara masih ingat tidak tentang keyakinan kelas kita upaya keluarga, salah satunya yaitu bersikap jujur. Masih ingat nggak keyakinan itu? Keyakinan kelas kita yaitu salah satunya itu bersikap jujur. Bersikap jujur, ngomong jujur. Setiap manusia pernah berbuat. Mbak Yara yakin sifat jujur itu baik, sudah pernah atau diberikan dalam diri kita. Tapi dengan Mbak Yara mengambil itu nggak bersifat jujur itu baik, kita itu mengambil barang yang bukan miliknya. Tapi kalau sudah di sini apa yang harus dilakukan supaya bukan mencari siapa yang salah, tapi membantu mencari solusi supaya Mbak Yara tidak mengambil
yang mengembalikan. Jadi mengembalikan barang yang Mbak Yara mengambil barang bukan miliknya, saya yakin ada alasannya. Kira-kira alasannya mengambil barang yang masih ada dikembalikan. Terus sebenarnya jujur ya Mbak Yara. Jadi Mbak Yara sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya tidak mengambil. Mbak Yara masih ingat tidak tentang keyakinan kelas kita. Jadi apa bisa jujur sama ya mengembalikan barangnya. Bersikap jujur. Masih ingat kan Mbak Yara melakukannya? Keyakinan kelas kita yaitu salah satunya itu mulai hari ini atau besok ada usaha sikap jujur ya mulai hari ini ya. Jadi Mbak Yara mau Mbak Yara yakin sifat jujur itu baik ya untuk diperlukan dalam diri kita ya. Saya yakin insya Allah Mbak Yara akan menjadi siswa kira-kira yakin nggak sifat jujur itu baik kita itu terus kalau sudah suka sama yakin. Kalau sudah yakin apa yang harus Mbak lakukan supaya tidak mengambil barang mereka lagi? Ya mengembalikan, jadi mengembalikan barang. Terus kedua sikap jujur sekali mengambil barang tidak menggunakan yang amankan terus sikap jujur ya. Jadi Mbak Yara sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya tidak mengambil barang lagi. Sama mengembalikan barang. Kira-kira kapan Mbak Yara mau melakukannya? Kapan kira-kira? Mulai hari ini atau besok atau lusa? Mulai hari ini ya. Mbak Yara mau bersikap jujur mulai hari ini ya. Saya yakin insya Allah Mbak Yara akan menjadi siswa atau anak yang sesuai yang siswa jujur terus juga suka sama orang yang bersikap jujur. Terima kasih Mbak Yara. Berarti banyak kesenjangan ya. Daerah masalahnya juga tentang keyakinan atas kita. Kira-kira apa yang ya disiplin. Ya setiap manusia pernah berbuat salah. Mbak Naisa yakin juga pernah disiplin itu baik. Dengan Mbak Naisa Jadi sifat disiplin itu baik. Dan kita perlukan dalam diri kita ya. Berarti ya Pak ya. Kalau sudah yakin sifat disiplin itu baik, apa yang harus Mbak Naisa lakukan? Tapi mau mencari solusi supaya bagaimana Naisa itu bisa Nah, tidurnya tidak terlalu malam supaya bangun bisa. Saya yakin Mbak bisa seperti obatnya yuk supaya itu ya. Sudah tahu apa yang Mbak Nesa harus lakukan? Ya, sebenarnya tertentu ya. Kira apa yang harus dilakukan Mbak Nesa? Ya tidur bisa kemalaman itu ya, biar bangunnya bisa lebih rapi. Mbak Yara masih ingat Apa Mbak Nesa yang lakukannya? Ya mulai ini ya. Ya mulai hari ini berarti Mbak Nesa mau melakukan. Mbak Nesa yakin sifat disiplin itu baik. Kalau bangun jangan sampai siang-siang. Jadi ya, saya yakin Mbak Nesa dan kita perlukan dalam kita ya. Dan supaya pintar, kalau sudah yakin sifat disiplin apa yang harus bahwa kita Nesa akan terwujud, harus hidup, harus disiplin dan disiplin waktu. Terus, saya kira sudah cukup Nesa boleh ya sebelumnya ya tadi sudah saya sampaikan aksi nyata saya di mobil 1.4 ya semoga bermanfaat ya. Terus karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya bisa berada itu tadi pemaparan singkat mengenai diskriminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ustaz Zawahiri. Nah selanjutnya kami buka untuk sesi tanya jawab dari Ustazah. Mau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan.
Monggo Ustaz Habib. Dari pemaparan yang sudah Ustaz Joko sampaikan tadi, hal-hal apa yang dibutuhkan dalam disiplin positif itu apa saja? Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Habib atas pertanyaannya. Ya, tadi hal-hal yang dibutuhkan dalam budaya positif ya. Hal-hal yang dibutuhkan dalam budaya positif mungkin apa ya? Yang pertama dari keteladanan kita dulu ya. Kita sebagai guru, kita sebagai ustadz-ustadzah, kita memberikan contoh, memberikan teladan yang baik kepada siswa kita ya. Itu ya. Yang pertama itu keteladanan. Terus yang kedua mungkin kita sebagai guru kepada siswa ya kita sering mengingat-ingatkan ya, kita sering mengingatkan, terus kita membuat keyakinan kelas kayak yang tadi saya sampaikan ya, terus kita sepakati warga kelas ya, biar budaya positif itu tumbuh ya, dan tumbuh dari dirinya sendiri, tumbuh dari siswa-siswinya sendiri ya. Yang pertama yaitu keteladanan kita dulu ya. Terus mungkin ada yang bertanya lagi kita? Itu Ustaz Habib sudah terjelaskan ya. Oke. Mungkin Ustaz tidak terasa sudah hampir 1 jam ya untuk pemaparan singkat dari desiminasi budaya positif ini. Sebelum ditutup, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas kerawan panjenengan di sini. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita dan juga untuk kemajuan sekolah kita seperti itu. Mungkin memasuki acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang pertama, marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan untuk kita semuanya, sehingga pada saat ini kita masih diberikan umur panjang, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, salam serta sholawat semoga senantiasa terlimpahkan kepada panutan kita, guru terbaik kita, Rasulullah Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami ucapkan selamat kepada beliau Bapak Joko Giri dan Bapak Rohmat Irawan yang terpilih sebagai calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Semoga mereka berdua diberikan kemudahan dalam mengikuti setiap tahapan dan diberikan kelancaran untuk melakukan desiminasi budaya positif. Yang kedua, kegiatan desiminasi budaya positif ini semoga bisa menginspirasi kepada teman-teman guru dan mampu memberikan dampak positif dan budaya positif di lingkungan kami. Yang ketiga, semoga Bapak Joko Giri dan Bapak Rohmat Irawan diberikan kemudahan dalam mengikuti program guru penggerak dan diberikan hasil yang terbaik dan mampu memberikan pengaruh budaya positif di lingkungan kami. Sekali lagi, selamat mengikuti rangkaian program guru penggerak Manjada Wajada
Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Bersungguh-sungguhlah dalam mengemban amanah kebaikan. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan. Demikian sedikit sambutan dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan diseminasi budaya positif hari ini menambah wawasan kami sebagai guru. Semoga ke depan sekolah kita dapat menumbuhkan lingkungan sekolah yang mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Ustaz Joko atas ilmunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan diseminasi siang hari ini berjalan lancar. Kegiatan diseminasi budaya positif menambah wawasan dan pengetahuan guru. Bagi siswa menambah keyakinan diri dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan dari dalam dirinya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Joko atas ilmunya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.